Selamat malam Bapak dan Ibu dosen. Di sini kami akan mempresentasikan rancangan KTI bagian keempat, contoh rancangan alinea. Alinea pertama, tema alineanya alasan memilih pertumbuhan UMKM sebagai topik, jenis alineanya pembuka, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan sebab akibat, kalimat topik usaha mikro, kecil dan menengah UMKM itu subjek, merupakan sebagai predikat, pilar terpenting sebagai objek dalam perekonomian Indonesia sebagai keterangan. Gagasan penjelasnya, gagasan pertama, penyerapan tenaga kerja, gagasan kedua, peran UMKM, gagasan ketiga, situasi pandemi COVID-19. Kelengkapannya ada 4 kalimat, dan berikut ini adalah kalimatnya. Yang alinea kedua, tema alineanya alasan memilih UMKM di Indonesia selama pandemi COVID-19 sebagai objek. Jenis alinea pembuka, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan sebab akibat, kalimat topik, pandemi COVID-19 sebagai subjek, berdampak signifikan sebagai predikat terhadap penurunan perekonomian sebagai objek di Indonesia sebagai keterangan, dan gagasan penjelasannya ada yang pertama itu upaya pemerintah, gagasan yang kedua tujuan upaya pemerintah, gagasan ketiga fungsi UMKM, kelengkapannya ada 4 kalimat dan berikut ini adalah kalimatnya. Alinea ketiga, tema alinea rumusan masalah dan tujuan. Jenis alineanya pembuka, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangnya umum khusus, kalimat topiknya berdasarkan uraian di atas, konjungsi, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai subjek, mempengaruhi sebagai predikat, perekonomian Indonesia sebagai objek secara signifikan sebagai predikat. Keterangan. Gagasan penjelasnya, gagasan pertama, pandemi COVID-19 mengubah perekonomian. Gagasan kedua, rumusan masalah. Gagasan ketiga, tujuan penulisan. Kelengkapannya 4 kalimat. Berikut kalimatnya. Alinea keempat, tema alineanya pengertian UMKM. Jenis alineanya pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isinya deskriptif, metode pengembangnya metode definisi, kalimat topiknya UMKM sebagai subjek, biasa dikenal dengan itu sebagai predikat, mikro kecil sebagai objek, menengah sebagai keterangan. Gagasan penjelasnya, gagasan pertama UMKM dikenal dengan mikro kecil menengah. Gagasan kedua definisi UMKM yang lain, gagasan ketiga membangun suatu value dari sesuatu. Kelengkapannya 4 kalimat. Berikut kalimatnya. Selanjutnya alinea kelima, tema alinea pengertian pemasaran digital selama pandemi COVID-19, jenis alinea pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan metode definisi, kalimat topik, Indonesia didominasi sebagai subjek oleh UMKM yang menjadi sebagai predikat tulang punggung objek bagi perekonomian keterangan. Gagasan penjelasan, gagasan pertama perekonomian yang terkena dampak, gagasan kedua kurangnya pemahaman strategi bisnis, gagasan ketiga pembatasan sosial berskala besar. Kelengkapan 4 kalimat. Berikut kalimatnya. Alinea ke-6, tema alinea pengertian dari pemasaran digital yang memiliki dampak positif pada penjualan UMKM. Jenis alinea pengembang, posisi kalimat topik, deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembang metode definisi, kalimat topik, digital marketing sebagai subjek, menggunakan predikat, akses internet media sosial sebagai objek, dan perangkat digital lainnya sebagai keterangan. Gagasan penjelas, gagasan pertama digital marketing menggunakan akses internet, gagasan kedua pemasaran digital membantu perusahaan, gagasan ketiga digital marketing mampu berbasis baru. Kelengkapan 4 kalimat. Berikut kalimatnya. Selanjutnya alinea ke-7. Tema alinea adalah kebijakan digital marketing UMKM selama dan sebelum pandemi COVID-19. Jenis alineanya pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangannya sebab akibat, kalimat topik, pelaku UMKM sebagai subjek dituntut untuk dapat sebagai predikat, mengomunikasikan produk sebagai objek,
secara intensif dengan melakukan pemasaran produk keterangan. Gagasan penjelas yang pertama, pelaku UMKM dituntut mengkonsumsi. Yang kedua, strategi tidak berjalan mulus. Yang ketiga, memasarkan produk secara online. Kelengkapannya 4 kalimat. Berikut kalimatnya. Selanjutnya, alinea ke-8. Yang pertama, tema alineanya adalah data jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia pada periode tahun 2020 sampai 2021. Jenis alineanya pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi ekspositoris, metode pengembangan sebab akibat. Kalimat topiknya adalah UMKM Indonesia sebagai subjek, mengalami sebagai predikat, fluktuasi akibat pandemi COVID-19 sebagai objek pada tahun 2020 hingga 2021, keterangan waktu. Gagasan penjelas yang pertama adalah data BPS, yang kedua adanya fluktuasi, yang ketiga peningkatan unit usaha. Kelengkapannya 4 kalimat. Berikut kalimatnya. Selanjutnya alinea ke-9. Tema alineanya data menurunnya jumlah total penjualan akibat permintaan pasar yang menurun secara drastis akibat pandemi COVID-19. Jenis alineanya pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isinya ekspositoris, metode pengembangan sebab akibat, kalimat topik penjualan UMKM sebagai subjek, mengalami predikat, penurunan permintaan akan kebutuhan pasar sebagai objek, akibat adanya pandemi COVID-19 adalah keterangan waktu. Gagasan penjelas yang pertama adalah ketidakstabilan ekonomi, kedua data penurunan, ketiga bantuan pemerintah, dan terakhir 4 kalimat. Berikut kalimatnya. Alinea ke-10, tema alineanya data UMKM yang menggunakan e-commerce digital marketing dalam mengatasi penurunan penjualan di tengah pandemi COVID-19. Jenis alineanya adalah pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isinya ekspositoris, metode pengembangannya yaitu sebab akibat, kalimat topiknya UMKM sebagai subjek, telah memanfaatkan sebagai predikat, adanya e-commerce dan digital marketing sebagai objek, dalam menanggulangi penurunan penjualan saat pandemi COVID-19 sebagai pelengkap. Gagasan penjelasnya yaitu gagasan 1, penggunaan e-commerce, gagasan 2, pemasaran digital, gagasan 3, kemajuan teknologi. Kelengkapannya ada 4. Berikut kalimatnya. Alinea ke-11, tema alinea yaitu perbandingan total UMKM sebelum COVID-19 dan selama COVID-19. Jenis alineanya pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi ekspositoris, metode pengembangannya pembanding, kalimat topik UMKM sebagai subjek, memiliki sebagai predikat, peran penting dalam sebagai objek, perekonomian Indonesia sebagai keterangan. Gagasan penjelasnya, gagasan 1, jumlah UMKM, gagasan 2, kerugian awal COVID, gagasan 3, dampak. Kelengkapannya 4 kalimat. Berikut kalimatnya. Selanjutnya alinea ke-12, tema alinea konklusi, jenis alinea penutup, posisi kalimat topik deduktif induktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan umum khusus, kalimat topik usaha mikro kecil dan menengah sebagai subjek merupakan sebagai predikat, pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia sebagai objek. Oleh karena itu, konjungsi pemasaran digital sebagai subjek memiliki predikat, dampak positif pada kemajuan UMKM dan pelaku UMKM sebagai objek agar dapat melewati pandemi COVID-19 sebagai pelengkap. Gagasan penjelas, gagasan pertama, UMKM pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Gagasan kedua, pandemi COVID-19 menghambat UMKM. Gagasan ketiga, pemasaran digital berdampak positif terhadap UMKM. Kelengkapan 6 kalimat berikut merupakan kalimatnya. Selanjutnya, alinea ke-13, tema alinea rekomendasi, jenis alinea penutup, posisi kalimat topik, deduktif induktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan sebab akibat,
Lalu kalimat topik, pemerintah sebagai subjek diharapkan terus memberikan sebagai predikat edukasi dalam bentuk sosialisasi atau pelatihan kepada pelaku usaha sebagai objek, membentuk jaringan komunikasi bagi UMKM sehingga mudah dipantau dan keterampilan UMKM akan semakin meningkat sebagai pelengkap. Gagasan penjelas, gagasan pertama, minat konsumen, gagasan kedua, strategi yang dipertahankan, gagasan ketiga, dukungan untuk UMKM, kelengkapan 4 kalimat. Berikut kalimatnya. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 4, terima kasih.